Salam kicau mania, salam dari Moncergo, kembali lagi bersama Moncergo Channel. Kali ini teman-teman kita akan membahas apa sih manfaat dan efek samping dari ulet Hongkong. Karena ulet Hongkong ini banyak sekali digunakan kicau mania untuk settingan lomba ataupun perawatan sehari-hari. Jadi sebelum kita membahas apa kegunaan, apa kelebihan ulet Hongkong atau manfaat ulet Hongkong dan kekurangan atau efek samping ulet Hongkong, sebaiknya teman-teman kicau mania juga harus memperhatikan data-data yang akan kami sampaikan nanti. Data-data ini berdasarkan riset, bukan berdasarkan asal-asalan, tapi kami sudah coba meriset karena manfaat ulet Hongkong ini memang sangat bagus, namun memang mempunyai efek samping yang juga sangat cukup berbahaya kalau misalkan pemberiannya berlebihan atau tidak tepat seperti itu teman-teman ya. Jadi salam kicau mania, sekali lagi saya mau sampaikan untuk kandungan ulet Hongkong. Ulet Hongkong itu memiliki 48% protein. Jadi proteinnya sangat tinggi teman-teman. Ini sangat bermanfaat untuk burung kicau. Ini sangat bermanfaat jika pemberiannya tepat. Yang kedua, memiliki 48 nutrisi kasar. Apa yang dimaksud dengan nutrisi kasar? Nutrisi kasar itu adalah nutrisi yang memang digunakan hanya untuk pertumbuhan otot, biasanya jika digunakan oleh manusia ataupun hewan, burung kicau. Seperti itu ya. Yang ketiga adalah 40% lemak kasar. Nah, lemak kasar ini biasanya untuk pasti akan menyebabkan kegemukan jika pemberiannya lebihan atau berlebihan. Tapi nanti ada posisi-posisi pas yang memang harus menggunakan ulet Hongkong supaya tidak terjadi kegemukan. Yang ketiga adalah memiliki 3% kadar abu. Yang keempat memiliki 57% kadar air. Jadi kadar airnya cukup banyak. Jadi memang ulet Hongkong ini sangat baik dikonsumsi untuk burung kicau. Nah, apa manfaatnya? Manfaatnya ini karena si ulet Hongkong ini memiliki 48% protein yang sangat tinggi, terus memiliki 48 nutrisi kasar. Akhirnya jika dikonsumsi, ulet Hongkong ini akan menyebabkan tubuh burung menjadi hangat. Hangatnya juga tidak instan teman-teman, tapi waktunya tidak cukup lama. Jadi hanya 1-2 jam, itu burung sudah akan bisa merasakan efek dari si ulet Hongkong ini. Seperti itu teman-teman ya. Nah, yang kedua adalah menambah energi secara instan. Jadi energi ini burung otomatis akan lebih fighter, lebih terdongkrak, lebih bertenaga jika diberikan ulet Hongkong saat lomba misalkan, atau misalkan setelah burung mandi gitu. Jadi itu memang akan menambah energi secara instan, dikarenakan memang kandungan kadar abu dan kadar airnya juga cukup tinggi, serta proteinnya cukup tinggi teman-teman. Jadi itu bisa menambah energi secara instan. Yang ketiga adalah meningkatkan birahi. Meningkatkan birahi itu adalah sangat berfungsi untuk burung-burung ternak atau burung-burung yang memang membutuhkan birahi, yang lagi lesu atau segala macam, atau nanti mau mendekati lomba, ini sangat bagus. Terutama untuk burung ternak ini saat penjodohan. Ketika saat penjodohan memang sangat dibutuhkan untuk ulet Hongkong agar birahinya tinggi seperti teman-teman ya. Oke, lalu kemudian kita akan membahas efek sampingnya apa. Efek sampingnya yang tadi, yang pertama adalah jika pemberian berlebihan, efek sampingnya adalah membuat burung menjadi gemuk. Jadi ulet Hongkong tidak bisa diberikan secara ugal-ugalan, settingan seperti memberikan jangkrik juga tidak boleh. Karena ulet Hongkong ini memang memiliki protein dan lemak kasar yang sangat tinggi, 48%. Ini termasuk extra fooding yang memiliki protein tertinggi dan lemak kasar tertinggi yang pada umumnya diberikan oleh burung kicau. Seperti itu teman-teman ya. Nomor 2 selanjutnya adalah memicu stres burung jika diberikan ulet Hongkong secara berlebihan. Kenapa? Karena ini biasanya birahi, terutama untuk burung-burung berkicau atau burung-burung yang dilombakan, bukan burung ternak ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan menggunakan ulet Hongkong terlalu berlebihan, dia akan memicu stres. Karena kemungkinan adalah birahinya tidak bisa tersalurkan seperti itu. Yang selanjutnya adalah membuat kerontokan bulu. Nah, kerontokan bulu ini biasanya disebabkan oleh ulet Hongkong dikarenakan pemberiannya berlebihan. Kenapa? Karena tadi tubuh burung akan selalu menjadi hangat dan selalu menjadi agak panas kalau misalkan pemberiannya berlebih. Selanjutnya adalah yang paling parah, yang paling fatal jika pemberian ulet Hongkong teman-teman tidak paham adalah akan menyebabkan mata burung menjadi katarak dan berair. Nah, ini akan sangat fatal teman-teman jika memang ulet Hongkong diberikan berlebih. Jadi saran kami adalah ulet Hongkong itu benar-benar teman-teman sudah harus tahu karakter burung teman-teman, kapan membutuhkan ulet Hongkong,
kapan tidak, berapa dia harus butuhkan, teman-teman harus tahu. Jadi kalau ada beberapa yang menyampaikan bahwa ulat Hongkong settingan harus 2, harus 3, harus 1, harus pas panas, pas dingin, apa segala macam, itu tidak bisa teman-teman. Itu tergantung kondisi burung teman-teman sekalian. Nah, di sini kami juga akan membahas saran penyajian dan memperhatikan beberapa faktor. Jadi faktor apa aja dan saran penyajiannya seperti apa nanti akan saya sampaikan. Yang pertama adalah suhu dan cuaca. Suhu dan cuaca itu sangat penting diperhatikan teman-teman. Mungkin kalau misalkan kita tinggal di daerah yang memang dingin, suhunya dingin, ulat Hongkong akan lebih cocok dibandingkan yang kita tinggal di suhu yang agak panas, misalkan di Jakarta, di Bekasi, akan ulat Hongkong pemakaiannya mungkin akan lebih sedikit dibandingkan misalkan di tempat-tempat yang dingin. Misalkan di Pulau Sumatera yang tempat dingin, tempat pegunungan apa segala macam, itu pasti biasanya akan lebih banyak penggunaannya dibandingkan di daerah yang memang panas. Nah, itu untuk perawatan sehari-hari. Lalu untuk lomba itu juga harus memperhatikan teman-teman kapan waktu lomba dan di mana posisi lomba, di mana tempat lomba, suhunya seperti apa, nanti teman-teman bisa setting di saat kondisi lapangan. Jadi sebelum 1 atau 2 jam sebelum bertanding itu memang sudah harus melakukan settingan kalau settingannya memang mau menggunakan ulat Hongkong teman-teman. Gitu ya. Jadi perhatikan yang pertama adalah suhu dan suhu dan cuaca. Seperti itu ya teman ya. Jadi kalau cuacanya memang hujan, mendekati hujan, mungkin ulat Hongkong akan menjadi solusi untuk menyeting burung agar supaya lebih fighter. Yang kedua adalah kondisi burung. Nah, ini menjadi penting. Tentunya teman-teman yang memahami burung teman-teman sendiri tidak bisa menjadi standarisasi. Jadi ada beberapa yang menyampaikan bahwa memberikan ulat Hongkong 1, kalau panas agak dikasih 2 apa segala macam. Ini nggak bisa jadi standar teman-teman. Kenapa? Karena standarnya adalah berdasarkan kebiasaan burung teman-teman. Yang paham burung teman-teman adalah yang teman-teman sendiri. Seperti itu ya. Selanjutnya adalah untuk burung ternak. Nah, untuk burung ternak ini benar-benar harus diperhatikan adalah di waktu-waktu masa penjodohan. Jadi tidak disarankan memberikan ulat Hongkong jika dalam kondisi burung sudah bertelur. Artinya ini akan sedikit beresiko karena birahi burung akan kembali naik ketika terlalu banyak dengan ulat Hongkong. Seperti itu ya. Dari penelitian beberapa yang kami riset, manfaat untuk kekurangan atau efek samping dari ulat Hongkong, terus kapan waktu yang tepat untuk menggunakan ulat Hongkong, seperti apa kondisinya. Jadi kami simpulkan adalah yang pertama adalah ulat Hongkong itu memiliki 48% protein, 48% nutrisi kasar, 40% lemak kasar, 3% kadar abu, dan 57% kadar air. Lalu manfaatnya adalah yang pertama adalah menghangatkan tubuh burung, menambah energi instan, meningkatkan birahi. Jadi sekali lagi ulat Hongkong tidak bisa untuk menambah volume apa segala macam. Jadi hanya meningkatkan instan. Jadi tidak ada hubungannya dengan volume burung, dengan biar supaya dia berkicau, tidak ada. Jadi ini memang hanya untuk meningkatkan birahi, menambah energi dan menghangatkan tubuh burung. Efek sampingnya apa? Ketika diberikan secara berlebih adalah membuat burung gemuk, terus memicu stres pada burung, merontokkan bulu, dan yang paling parah adalah bisa membuat katarak burung atau mata burung berair seperti itu. Terus saran penyajian dan harus memperhatikan kondisi apa aja. Yang pertama adalah suhu dan cuaca. Saran penyajiannya misalkan di lomba atau setiap harinya nanti teman-teman yang punya settingan sendiri. Yang kedua adalah kondisi burung. Kondisi burung kita boleh lihat burungnya apakah masih lesu ataukah memang menggembung ataukah kedinginan atau seperti apa, nanti teman-teman yang paham. Jadi silahkan teman-teman yang memang harus setting. Tidak ada standarisasinya, standarnya adalah standar burung teman-teman masing-masing. Meningkatkan birahi burung yang diternakan seperti itu teman-teman ya. Jadi itu yang bisa disampaikan untuk ulat Hongkong. Mudah-mudahan ini bermanfaat kepada teman-teman dan ini memang kita riset, emang ini kita cari informasi yang memang bisa dipertanggungjawabkan. Mudah-mudahan ini menjadi tambahan informasi untuk teman-teman untuk merawat burungnya agar kicauan teman-teman semakin mewah, semakin juara, dan mudah-mudahan menjadi juara nasional. Jadi kalau teman-teman ada yang pengen kita bedah, pengen kita riset, pengen kita tanyakan kepada ahlinya, silahkan komen di bawah untuk kami buatkan konten selanjutnya. Jangan lupa di subscribe, jangan lupa di share, dan jangan lupa juga komen agar kami bisa selalu bersemangat menyajikan konten-konten yang bermanfaat untuk burung kicau. Salam kicau mania.